Shalom. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan kemurahan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sungguh hati, dari hati kita yang paling dalam. Kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesus
surgawi, kami datang di pagi hari ini bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang di tempat ini untuk menikmati puji-pujian yang kami naikkan, untuk menikmati doa yang kami naikkan, untuk menikmati pembelajaran firman. Bapa, kiranya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, ibadah kami ini boleh jadi di dalam nama Tritunggal Allah kami yang esa. Dan kami akan memulai ibadah ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Kami boleh menikmati ibadah ini dan ibadah yang kami kerjakan dan kami lakukan berkenan bagi hormat kemuliaan Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ibadah kami ini kami akan mulai. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Ada bukan kita hari ini? Mari salam saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Berapa yang akan memulihkan umatnya? Tercurah
pujian lagi. Katakan Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan piala, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan Allah, sujud menyembah dalam hadirat-Mu.
kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin duduk di seputar kebenaran firman. Kami yang ada di ruangan ini semua, kami debu dan abu ada. Kiranya Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, menaungi kami, menuntun kami, membukakan pengertian kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman. Dan saat ini kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa, anak-anak kami juga mungkin akan ada sekolah minggu di bawah. Tuhan sertai, Tuhan urapi anak-anak kami ini. Dan biarlah Tuhan juga mengurapi guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Hikmat Tuhan turun atasnya, sehingga kebenaran firman dapat diterangkan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada, dan anak-anak kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman, sehingga mereka menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga, kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini, tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa, agar kami dapat menikmati kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali berbimbing kasih Tuhan. Baik,
tema yang diberikan Pak Pendeta Melkior kepada saya untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Memang masih dalam lingkup memperingati Paskah ya, Prapaskah gitu ya. Pasca. Mari kita membuka Alkitab kita sebelumnya dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit. Saya ulang ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan ini, dan menjadikan firman ini sebagai landasan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada teks ini, boleh lanjut slide-nya. Di dalam Roma pasal 6 ini, kita sedang diajarkan oleh Paulus, kita sedang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa
keselamatan yang kita terima, keselamatan yang kita peroleh. Canggung juga yang pegang mic ini. Suara saya kedengaran sampai ke belakang? Saya taruh saja ya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan sebatas hanya pengampunan dosa. Tetapi keselamatan itu membebaskan kita dari hukum dosa dan dari kuasa dosa sesungguhnya. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Ini yang diajarkan Paulus di dalam Roma pasal 6 ini. Sehingga ketika kita di dalam kasih karunia dan kita menikmati kasih karunia, kasih karunia itu semakin bertambah besar, semakin melimpah, dan kita hidup di dalamnya. Tetapi kasih karunia itu bukan sesuatu yang membuat kita mengizinkan kita untuk menikmati hidup di dalam dosa. Seperti yang dikatakan di ayat 2 tadi. Dikatakan begini kan di ayat kedua. Di ayat pertama masih. Jawabannya di ayat kedua maksud saya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin besar atau semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat kedua bilang sekali-kali tidak. Ya. Jadi, saya kan sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Ngicipin dosa dikit-dikit boleh dong gitu. Ya. Membelanjain kasih karunia untuk membeli dosa boleh dong. Enggak ya. Bukan begitu maksudnya. Justru karena di dalam kasih karunia inilah, di dalam ayat 1 sampai 14 inilah, kita diajar oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, slide selanjutnya, kita telah mati terhadap dosa. Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah mati terhadap dosa. Kenapa? Ini kita balik lagi, flashback dulu ke belakang. Waktu kita diselamkan, waktu kita dibaptiskan, gitu ya. Baptisan itu kan melambangkan bahwa hidup lama kita telah dikubur bersama Kristus. Amin. Hidup lama kita telah dikubur bersama Kristus. Lalu ketika diangkat dari air, itu menandakan kematian kita yang di dalam dosa. Dosa kita telah mati bersama-sama Yesus yang mati di kayu salib itu untuk membereskan dosa kita. Jadi, kalau seseorang sudah mati, tentunya dia tidak bisa merespon kan? Repot kalau orang mati merespon. Ya kan? Pelayat kabur semua. Ini perspektif ini harus kita pahami baik-baik. Karena ketika di dalam baptisan itu juga yang perlu kita pahami, ya, Paulus menggunakan kata baptiso itu bukan sekedar ritual diselamkan, bukan, ya, melainkan penyatuan, immersion. Secara hukum, ketika Kristus disalibkan, kita yang percaya dianggap di dalam Kristus, kita telah mati di kayu salib itu. Jadi orang mati ini bisa dihukum lagi nggak? Ya nggak bisa. Kalau kita sudah meyakini kita telah mati di kayu salib itu, tentunya kita tidak meresponi lagi dosa dalam kehidupan kita.
Inilah. Jadi kita mati terhadap dosa bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Melainkan status kita sudah bukan lagi warga kerajaan dosa. Tapi status kita sudah warga kerajaan Allah. Kalau status kita sudah warga kerajaan Allah, kerajaan sorga, harusnya cerminan kehidupan kita dilihat orang sebagai orang-orang yang berhak memiliki ahli waris itu, bukan? Loh, kalau kita sebagai ahli waris dari seorang pembesar misalnya, kan? Ya. Kalau kita boleh pilih lahir, ya kan? Mungkin kita mau lahir sebagai anaknya si Hasan Bolkiah gitu ya. Oh, itu mau kemana aja aman gitu kan. Orang mau ke Indonesia aja, itu hotel Indonesia lantai 5 ke atas itu harus clean ya, bersih. Jadi anggota keluarga kerajaan itu datang, dia mau main di situ nggak masalah. Kalau dia mau turun masuk ke di daerah Kute situ, separuh legian harus bersih. Bukan nyaman kan? Oh, itu kan menunjukkan bahwa dia pembesar, punya uang, betul, mampu membuat segala. Kalau orang dunia aja bisa seperti itu, kita lebih daripada itu. Bukan bicara hartanya saya maksudkan, tapi sikap hidup kita. Tapi kebenaran Allah yang Allah nyatakan ini, bahwa kita status kita sebagai warga kerajaan sorga, kita tidak diperbudak lagi oleh 4 huruf itu, DOSA. Itulah yang dikatakan di dalam di ayat 1 sampai 4. Kita telah mati terhadap dosa. Pelajaran yang kedua kita mau lihat, kita dibangkitkan untuk hidup baru. Kematian bukan akhir, sebab itu ada namanya kebangkitan. Yang mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Ketika kita dicelupkan ke dalam baptisan, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita diangkat dari kolam baptisan itu, dari air itu, kita dipersatukan di dalam kebangkitannya. Karena itulah, saat itulah kita sedang diproklamasikan kepada dunia ini bahwa manusia lama kita sudah disalibkan, dan yang bangkit itulah manusia baru kita. Dan kita tidak menjadi hamba dosa. Kalau belum paham, belajar lagi sama Pak Melkior nanti ya. Karena kita yang berada di dalam Kristus beroleh pembenaran. Sungguh kita tidak bisa benar dalam kehidupan kita selama ini. Sampai mati pun kita tidak bisa benar. Tapi pembenaran yang dari Kristus itu membuat kita menjadi benar. Pembenaran yang dari Kristus bukan karena kita melakukan yang benar, tapi kasih karunia itu yang membenarkan kita. Identitas kita berubah. Kita bukan lagi budak dosa, melainkan orang yang telah dimerdekakan. Jadi janganlah kita hidup dengan seolah-olah dosa itu telah terbiasa. Ya kan? Kalau dulu tuh ada lagu yang dikatakan,
Aku telah biasa gitu, dalamnya nggak ada kata-kata yang begitu. Ya. Jadi jangan nyanyi lagu itu yang bukan aku terbiasa dengan dosa, jangan. Tapi aku terbiasa hidup di dalam kasih karunia. Karena perjalanan sejarah kehidupan kita adalah menjalani kasih karunia demi kasih karunia di dalam kasih karunia. Amin. Kristus, pelajaran yang ketiga, kita mau lihat. Hidup dalam Kristus. Ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Kristus yang bangkit itu tidak mati lagi. Ayat 8 bilang begitu kan? Artinya bahwa kematian itu tidak berkuasa atas Kristus lagi. Sebab kematiannya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Coba kita lihat ayat ini dengan jelas. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Artinya kematian Kristus itu sekali Dia kerjakan untuk selama-lamanya bagi pemberesan dosa kita. Dan kehidupannya setelah Dia bangkit adalah hidup bagi kemuliaan. Dan kita pun demikian. Ketika kita di dalam kasih karunia-Nya, kita sudah ada di dalam Kristus. Hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Karena kita akan dituntun dalam kasih karunia-Nya untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dari kemuliaan sampai dan terus dibawa sampai selama-lamanya dalam kemuliaan. Amin. Itu progresnya. Karena itu bagi kita sekarang, kita dipanggil untuk hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, dan bukan lagi bagi diri sendiri. Inilah relasi yang kita miliki. Sejauh apa relasi itu kita dalami? Sejauh apa relasi itu kita pelihara, kita kembangkan dalam kehidupan kita? Kalau relasi itu kita kembangkan, kita hidupi, maka itu akan berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat ketika waktu Tuhan mengajak para murid sebelum perjamuan Paskah, ya kan? Dan sebelum perjamuan terakhir, Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki mereka, terus ngajak makan Paskah, kan? Ketika lagi ngajak makan Paskah, ada yang permisi satu murid, kan? Ya kan? Si Yudas itu, kan? Nah, coba perhatikan baik-baik di dalam Injil Yohanes. Ketika Tuhan Yesus dan para murid mulai berdialog, dan coba lihat tentang perumpamaan anggur itu, pokok anggur itu. Kalau kita perhatikan baik-baik, itu terjadi pada saat dialog, di mana Yudas sudah tidak ada dalam kumpulan itu. Dia sudah keluar. Dia lagi janjian sama itu imam-imam untuk menjual Tuhan Yesus. Di situ Tuhan sedang memotong ranting yang bukan dari pokok anggur. Artinya para murid dijaga. Artinya para murid dipelihara. Artinya di situ inisiatif
untuk terjadinya relasi antara kita dengan Allah adalah inisiatif Allah. Disinilah ketika kita di dalam Dia, ketika kita mengerti kasih karunia itu, mari kita hidupi kasih karunia itu, bangun relasi itu, nikmati relasi itu, tumbuhkan relasi itu. Hubungan itu kalau semakin indah, kalau di dalamnya dibangun relasi-relasi yang ada. Artinya dibangun sebuah persekutuan yang ada. Hubungan antara ayah dan anak akan semakin indah. Hubungan ibu dan anak, hubungan suami dan istri itu akan semakin indah. Kalau hubungan itu dipelihara dan diisi dengan persekutuan demi persekutuan. Entah persekutuan di meja makan, entah persekutuan saat nonton bareng, ya kan? Mungkin bapak sama anak ini sama hobinya suka nonton bola, suka nonton basket. Kenapa enggak? Sama dalam kehidupan persekutuan kita dengan Allah. Mari kita bangun relasi itu. Adukan segala sesuatu yang mungkin sedang menghimpit hati kita, sedang menekan perjalanan kehidupan kita. Karena kita ada di dalam kasih karunia-Nya. Nikmati persekutuan itu. Nikmati relasi itu. Bangun di dalam iman secara benar pada Yesus Kristus. Karena kita dipanggil ketika kita menghidupi kasih karunia itu. Kita sedang membangun nilai-nilai kasih karunia itu, atau memberi nilai-nilai kasih karunia itu dalam hidup kita. Ketika orang melihat bahwa ada Yesus yang hidup dalam hidupmu, itulah nilai-nilai yang kita bangun di dalam kasih karunia itu. Apakah hidup kita sudah memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk hidup merespon bagi dosa, tapi kita dipanggil di dalam kasih karunia-Nya untuk menyatakan kemuliaan Allah, karena Allah ingin pakai kita semua. Yang keempat, terakhir, dari ayat 4 sampai dengan yang ke-11, kita mau lihat ini kita diajarkan, kita belajar untuk menghidupi identitas kita yang baru. Paulus memberikan sebuah perintah praktis dalam ayat-ayat ini. Yang pertama di ayat ke-11 dia katakan, anggaplah dirimu mati bagi dosa. Ini berbicara tentang cara berpikir kita untuk tidak berorientasi kepada hal-hal yang melanggar dan mencoreng kemuliaan namanya. Artinya, ketika kita menghidupi relasi itu di dalam kasih karunia, kita jalani kehidupan kasih karunia itu, kita tidak mencoreng kemuliaannya, bangun iman kita. Sandarkan segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan dalam kehidupan kita berdasarkan iman. Teori doang Pak Pendeta. Betul. Karena prakteknya susah. Betul ya? Contoh saja.
Contoh sederhana saja. 2 minggu lagi jatuh tempo. Minggu depan anak saya harus bayaran sekolah ini. Kalau nggak kacau ini. Saya pernah mengalami itu. Dan sampai sekarang pun saya harus mengalami hal ini. Saya bilang masih ada waktu untuk berdoa. Sampai kapan? Sampai Tuhan tolong. Kalau kita masih bilang sampai kapan, berarti kita belum berserah penuh. Sampai kapan? Sampai kita mau berserah penuh, bertemu baru Tuhan bertindak. Karena Tuhan bertindak kalau kita sudah mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Tapi kalau iblis bertindak 0,00000 tapi ada satu di belakangnya, dia akan bertindak. Dan ketika dia bertindak 100%, nyawamu milik dia. Pilih apa? Kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Mari bangun kehidupan keberimanan kita. Tunjukkan bahwa kita memiliki identitas yang baru. Sadari siapa kita. Yang kedua, yang diajarkan dari ayat-ayat ini, jangan biarkan dosa berkuasa. Dosa masih ada sampai hari ini dan tetap merongrong kita dan tetap menggerogoti kita. Karena namanya iblis. Itu diabolos. Tahu diabolos? Itu penuduh. Selalu menuduh kita. Walaupun kita udah benar, kita dituduh terus. Masa lalu kita dituduh. Ya kan? Apa yang kita lakukan benar, dituduh salah. Apalagi kita pernah melakukan salah. Oh, itu senjata buat dia menuduh kita terus. Namanya diabolos. Makanya yang masih kuliah jangan suka bolos. Kalau suka bolos, jangan-jangan temannya dia bolos lagi kan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudaraku yang mencintai Tuhan, walaupun dosa masih ada, tetapi sesungguhnya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dan jangan orientasi hidup kita, kecenderungan kita untuk melayani dosa, itu yang bahaya. Itu berbahaya. Kenapa itu bisa kalau seperti itu? Ya sudahlah. Udah tahu itu. Nanti kita anggap halal perpuluhan dengan cara kita korupsi. Nanti juga Tuhan terima kok perpuluhan. Korupsi nggak apa-apa sekarang. Nanti kan perpuluhan, jadi apa dicuci dosa saya? Nah, saudara. Jangan coba-coba hal-hal curang Anda bawa ke gereja. Tunggu saja. Tuhan gak tidur. Ya? Jangan coba-coba. Kalau mau coba ya silahkan, resiko tanggung sendiri kan gitu. Jangan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh ini kepada dosa lagi. Belajarlah untuk mengandalkan imanmu dengan cara menyerahkan hidup ini kepada Allah. Seringkali kegagalan demi kegagalan yang kita alami, luka demi luka yang kita alami, itu sebagai aib dalam hidup kita. Tapi coba, pernah enggak? Karena kita sudah di dalam kasih karunia, berlutut di hadapan Tuhan, inilah dosa saya, yang saya percaya sudah mati di kayu salib. Saya mau akui karena saya masih berorientasi ke sini, Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia itu memberi kebenaran. Ayat 14. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Begini salah, begitu salah. Harus yang seperti ini, harus yang seperti begini. Bentuknya begini, ibadahnya harus begini. Wah, itu kalau hukum Taurat kan semuanya diatur. Ibadah pun juga harus begini. Wah, enggak. Kita sudah masuk di dalam pengertian yang berbeda, yaitu di bawah kasih karunia. Belajarlah bergantung penuh di dalam kasih karunia-Nya.
dan mempercayai akan hal-hal yang indah di dalam kasih karunia Allah. Dan ingat, kasih karunia itu bukan izin untuk kita berdosa, tetapi kuasa hidup di dalam anugerahnya, kuasa hidup di dalam pimpinannya. Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita masih dalam pola yang lama? Apakah sungguh saya percaya bahwa saya sudah bebas dari dosa? Apakah hidup saya menunjukkan kuasa kebangkitan Kristus? Karena saya sudah ada di dalam kasih karunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi adalah kuasa nyata yang mengubah hidup ini dan yang mengubah hidup kita. Jangan sampai kita kembali ke dalam hidup dengan pola yang lama. Padahal kebangkitannya tiap tahun kita rayakan. Dan itu bukan sebuah seremoni, tapi itu nyata kebangkitan. Memang penyangkalan kebangkitan Yesus itu kapan dimulai? Penyangkalan kebangkitan Tuhan Yesus itu kapan dimulai? Pada saat Yesus bangkit. Pada saat Yesus bangkit sudah terjadi penyangkalan kalau Yesus itu bangkit. Alkitab yang catat. Ya. Siapa yang mulai menyangkal? Imam-imam dan serdadu yang menjaga. Ketika dia lihat Yesus bangkit dan dia gemetar. Artinya, kalau sekarang ada banyak cerita yang mengatakan bahwa Yesus nggak bangkit, perbandingannya dari pertama Yesus bangkit saja sudah ada cerita itu, apalagi sekarang. Kalau saat itu sudah ada, sekarang banyak sekali nggak? Lebih, sangat banyak. Tetap kuasa kebangkitan itu juga disangkal. Artinya nyata bahwa kebangkitan itu ada dan kuasa itu ada. Jangan mau kita dibohongi oleh dunia ini. Yakini dan percayai kuasa kebangkitan itu ada. Hiduplah, tinggallah, diamlah di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman. Apa yang hamba sampaikan dengan penuh keterbatasan ini, hamba kembalikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memimpin kami, mengingatkan kembali, dan kami mau mempelajarinya lebih dalam lagi dari firman. Karena kebangkitan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu sungguh ada. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih karunia yang menyatakan bahwa Yesus bangkit dan kuasa kebangkitan itu hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin acara. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kita akan meletakkan persembahan kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang Adrian, tolong kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 5 dan ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan kebangkitan-Mu yang selalu memberikan harapan kepada kami untuk kami hidup lebih baik. Terima kasih untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur, kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada setiap hamba-Mu yang mengelola daripada persembahan ini. Biarlah Kau pakai untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Kau. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Nanti sesudah itu saya undang Bapak untuk mendoakan kami. Ya. Kita nyanyikan lagu pujian, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ajaib Tuhan.
doa kami. Tuhan, Engkau mengetahui setiap segala program-program gereja Tuhan di tempat ini, di bawah pimpinan hamba-Mu Bapak Pendeta Melkior. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin seluruh jemaat Tuhan untuk mencapai kepada visi yang sudah Tuhan tanamkan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tilik mereka dalam keseharian mereka. Tantangan pergumulan dalam kehidupan mereka. Engkau jamah satu persatu. Segala kesulitan, segala tantangan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau memberkati mereka juga dalam setiap pekerjaan, usaha, dan apapun yang diupayakan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati jemaat. Berkati gereja Tuhan ini agar boleh semakin Tuhan datangkan jiwa-jiwa yang rindu untuk belajar kebenaran firman, yang rindu untuk mencari Tuhan, yang rindu untuk melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Melkior dan keluarga. Engkau pakai seluruh badan pengurus jemaat agar semua saling bahu-membahu, bergandengan tangan, sehati sepikir, mengembangkan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami berserah ke dalam tangan pengasihan. Berdoa untuk bisnis, untuk usaha, untuk pekerjaan yang digeluti oleh anak Tuhan. Tuhan tilik mereka, Tuhan berkati mereka, dan Tuhan sertai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Kami percaya Engkau menjawab seru dan doa kami sesuai waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan tangan kita ke hadapan Tuhan. Kita tengadahkan, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, tercurah dalam kehidupan kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama